Ini ada pertanyaan yang menarik ya. Anak stunting diidentikan dengan pendek, tapi anak pendek belum tentu stunting. Nah, jadi apa bedanya nih ya? Nah, memang anak stunting itu pasti pendek. Jadi kita harus ukur ya di grafik pertumbuhan. Nah, ini sangat penting sekali. Kenapa orang tua harus belajar sendiri ya? Setiap kali imunisasi, baik di dokter anak atau di fasilitas kesehatan yang lain, mintalah diukur ya berat badan, panjang badan, lingkar kepala. Nah, dengan pengukuran yang serial ini, kita jadi bisa lebih tahu nih anak sudah mengalami hambatan pertumbuhan atau tidak. Ya kalau mulus-mulus aja sih oke ya. Nah, kita udah mesti deteksi, kita harus ketahui sejak adanya hambatan pertumbuhan. Jadi baru hambatan, bukan uh, gangguan pertumbuhan yang lebih serius. Nah, jadi saya harap orang tua nih belajar ya plot sendiri di grafik pertumbuhannya agar lebih jelas. Nah, ini juga sebagai data untuk di kemudian harinya. Nah, jadi pada stunting ini terjadi gangguan ya asupan kalori yang kurang dalam waktu yang lama. Nah, ini biasanya terjadi dalam 1000 hari kehidupan. Nah, jadi bisa sejak dari dalam kandungan ya, ibunya sakit tertentu atau ada kelainan di rahimnya ya, plasentanya, akibatnya bayi tidak mendapat nutrisi yang optimal untuk tumbuh kembangnya. Nah, ini bisa juga terjadi ya. Nah, bisa juga setelah lahir uh, terjadi gangguan asupan kalori, misalnya ASI-nya kurang akibat sesuatu hal ya, tidak ditambah dengan nutrisi yang lain, misalnya susu formula ya. Nah, atau yang paling sering terjadi setelah anak mendapat empasi. Nah, jadi uh, entah sesuatu hal karena ketidaktahuan orang tua atau penyajian makannya yang kurang bagus, feeding rule yang jelek. Nah, ini bisa berakibat lama-lama nih ya, anak kan makannya susah, tidak teratur, ya akibatnya berat badan menjadi kurang tuh, sehingga lama-lama kita bisa lihat di grafik tumbuh kembangnya slow down ya, perlambatan di berat badan yang berakibat panjang badan juga terganggu. Oh iya, mengenai panjang badan dan tinggi badan bedanya apa ya? Nah, kalau panjang badan biasanya kita ukur pada anak di bawah 2 tahun, posisinya tiduran. Jadi dokter atau perawat mengukur saat posisi anak tiduran. Nah, kalau di atas 2 tahun biasanya posisi anak berdiri sehingga kita sebut tinggi badan. Nah, pada anak yang stunting ini seringkali anak sakit-sakitan ya, hampir tiap bulan sakit sehingga mempengaruhi pertumbuhan fisiknya. Anak menjadi nggak nafsu makan ya, atau penyakit kronik ya, misalnya TBC yang masih banyak terjadi di Indonesia. Nah, bisa juga akibat gangguan psikososial ya, karena orang tua sibuk ya mencari nafkah, anak dititipkan ke orang lain yang kurang begitu care ya. Nah, akibatnya asupan kalori juga menjadi kurang, dan kalau ini berlangsung lama ya lama-lama ya jadi stunting. Nah, biasanya pada anak stunting itu selain sering sakit ya, nah ini anak tidak aktif ya, kecil ya. Nah, ini imut nih, anak biasanya tampak lebih muda dibanding usianya. Jadi orang-orang yang melihatnya, aduh kok imut nih, lucu-lucu ya, tapi gedenya jadi nggak lucu lagi ya, karena pada anak stunting besarnya itu resiko beberapa penyakit lebih tinggi ya, misalnya kencing manis, darah tinggi, lalu kegemukan ya. Nah, jadi nggak bagus juga ya. Nah, yang paling penting nih IQ-nya ini sangat terganggu ya. Pada anak stunting itu seringkali IQ-nya di bawah 90 nih. Nah, ini kalau yang nggak diperbaiki. Nah, kalau di bawah 90 ya mentok-mentok cuma sampai SMP kelas 3. Itu pun juga dicapai dengan susah payah. Nah, jadi dengan pengukuran yang serial itu dari sejak umur 1 bulan, orang tua juga tahu nih ya. Jadi harus belajar nih orang tua ya, ngeplot
grafik pertumbuhan anaknya, berat badan, panjang badan, dan lingkar kepala. Nah, kalau IQ-nya rendah, sekolahnya mentok, ya masa depannya juga nggak bagus ya. Nah, bagaimana dengan anak yang pendek? Nah, ini umumnya ya, anak ini masih bertumbuh ya. Nah, kalau dibandingkan dengan anak sebayanya, misalnya di kelas, kelihatannya pendek nih. Nah, tapi anaknya masih aktif, kecerdasannya tidak terganggu, jadi masih bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, penyebab pendek ini, anak pendek ini yang bukan stunting nih, itu bisa karena kelainan hormonal ya. Nah, ini yang contoh yang bagus nih ya bagi yang pecinta sepak bola tuh Lionel Messi ya dari Argentina. Nah, waktu dia kecil meskipun dia pinter tapi pendek ya. Nah, lalu diperiksa ternyata ada kelainan hormonal ya, growth hormone ya, hormon pertumbuhannya itu terganggu. Nah, tapi dengan diobati dengan pemberian growth hormone, maka tinggi Lionel Messi itu mencapai potensi yang optimal, yang kita bisa lihat sekarang tuh ya. Kalau nggak diobatin ya mungkin nggak ada Lionel Messi yang seperti sekarang ini. Nah, bisa juga perawakan pendek ini karena kelainan kromosom ya, ini kita harus cek darah, atau ada kelainan tulang. Nah, anak dengan perawakan pendek ini masih aktif ya. Nah, IQ tidak terganggu sehingga secara sumber daya manusia ya masih oke lah. Nah, jadi orang tua harus plot lagi ya, sekali lagi saya tekankan. Nah, pengobatan pada perawakan pendek itu ya tergantung dari penyebabnya. Kalau pada anak stunting ya perbaikan gizi ya, asupan kalori diperbaiki, terutama protein ya, protein hewani lebih bagus daripada protein nabati. Dua-dua tetap dikasih, tapi fokus di protein hewani karena asam aminonya lengkap sehingga dapat memberi efek pertumbuhan yang lebih bagus. Dan juga lemak ya dikasih, nah, agar pertumbuhannya juga lebih bagus lagi. Lemak mengandung kalori yang lebih tinggi. Semoga dapat menjawab ya.